welcome back to my channel. Thank you banget yang udah nonton video pertama aku. Sorry banget nih lama kemarin aku sempat nggak enak badan, jadinya belum syuting lagi deh. Hari ini aku tadinya mau bahas nih kayak obat jerawat apa sih yang paling mantul dan paling ampuh untuk membasmi jerawat-jerawat jahanam itu. Tapi kayaknya kalau aku langsung jelasin ke kalian obat jerawat apa tanpa jelasin penyebab dan cara mencegah jerawat itu sendiri, kayaknya kurang pas ya, karena nanti kamu jadinya hanya mengobati jerawat yang ada tapi kamu nggak tahu pemicu atau penyebabnya itu apa. Jadi gimana sih proses terbentuknya jerawat? Jadi gini, di kulit kita itu ada yang namanya sebaceous gland atau kelenjar minyak. Nah, si kelenjar minyak ini dia akan mengeluarkan minyak untuk melumasi kulit dan folikel rambut kita. Sometimes kelenjar minyak ini akan memproduksi terlalu banyak minyak, dan ketika produksinya terlalu banyak lalu dia bercampur dengan sel kulit mati, maka pori-pori kita akan tersumbat nih. Nah, kalau kesumbat doang itu jadinya jenis jerawat whitehead or blackhead, yang kalian tahu lah ya, yang komedo kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kesumbat terus ketemu bakteri, jeleger, itu jadilah jerawat meradang, saudara-saudara. So, jadi apa aja sih penyebab jerawat itu? Yang pertama, bisa jadi memang tipe kulit kamu tuh tipe kulit berminyak, sehingga dia memproduksi minyak terlalu banyak. Nah, kalau yang gini itu bisa jadi memang faktor turunan. Itu ya, penyebab nomor satunya memang ya pada dasarnya kulit kamu kebanyakan aja sih minyaknya. Yang kedua, bisa jadi juga karena hormonal imbalance. Nah, makanya yang cewek-cewek pasti tahu nih, biasanya kalau udah deket-deket tanggal M itu suka aja nongol jerawat-jerawat, atau ibu hamil, pokoknya ketika ada perubahan hormon itu tuh bisa jadi juga menyebabkan jerawat. Yang ketiga itu adalah karena lifestyle kita kurang bagus. Nah, lifestyle tuh apa nih? Misalnya kamu stres, banyak pikiran, kurang tidur. Nah, tidurnya begadang mulu nih. Begadang, jangan begadang, nggak boleh, kata Bang Roma juga jangan begadang, tuh bisa bikin jerawat guys. Atau bisa jadi kita tuh diet or makannya tuh nggak bener. Misalnya kebanyakan makan gula, kebanyakan makan gorengan. Nah, itu semua itu tuh eventually apa yang kamu makan tuh akan mempengaruhi hormon kamu, which is in the end bikin jerawat juga. Sama aja guys. Yang terakhir, bisa jadi kamu itu memang pakai produk yang kurang cocok dengan tipe kulit kamu. Misalnya kulit kamu berminyak, terus kamu pakai produk yang terlalu oklusif atau terlalu thick gitu krimnya. Nah, itu bisa jadi dia menyumbat pori-pori, akhirnya bikin jerawatan. Jadi setelah tahu penyebab-penyebab jerawat, sekarang kita bakal belajar gimana cara mencegah dan mengatasi jerawat yang udah ada. Yang pertama, ini menurutku yang paling penting dan paling mendasar adalah mengubah gaya hidup. I know kayak itu kayak basi banget, kakel, kayak semua orang juga tahu. I know, gue juga pengennya kalau bisa ada cara instan 3 jam muka kinclong juga mau gitu. Tapi sayang sekali, hidup tidak semudah itu, Esmeralda. Jadi mengubah gaya hidup itu udah paling bener, paling penting. Apa aja sih yang harus dirubah? Kalau menurutku yang paling nomor satu adalah diet or apa yang kamu makan. Karena kalau bagi aku pribadi, yang apa yang kamu makan tuh bener-bener ngefek banget ke muka. Yang paling jelek nih ya menurut aku, bikin kulit bermasalah, nomor satu adalah gula. Ketika kamu makan too much sugar, itu tuh bener-bener bikin kulit kamu tuh jadi lebih gampang iritasi dan lebih inflame. Atau misalnya bagi aku pribadi, dairy products, telur, or makanan gorengan itu tuh benar-benar ngefek. So ketika aku cut makanan-makanan itu, benar-benar jerawat yang ada tuh jauh lebih cepat kempesnya, dan kalaupun ada tuh nggak yang sampai bengkak meluntung-luntung gimana. Oke. Yang kedua, gaya hidup yang harus dirubah adalah perbaiki jam tidur kamu. I know kayak ini kayak udah basi banget sih, tapi it really works. Karena di tahun 2016-2017 gitu aku pernah ada event dulu di kantor, dan itu tuh jam tidur aku ngaco banget karena ya itulah sibuk. Dan itu tuh benar-benar bikin muka aku banyak banget jerawatnya. Seumur hidup aku belum pernah sampai jerawatan penuh ini di jidat. Once eventnya kelar dan aku jam tidurnya dibenerin, kondisi kulit aku tuh jauh banget membaik. Jadi memang ada korelasi ya antara kamu kurang tidur sama jerawat yang ada. Dan gaya hidup lainnya yang kamu harus atur adalah how you manage your stress level. Karena percayalah kalau kamu stres, baik itu tentang jerawat atau tentang hal lain, itu tuh bisa malah bikin muka kamu makin jerawatan. Makanya penting juga sih bagi aku ketika misalnya kita lagi jerawatan, kita tuh harus belajar berdamai sama jerawat itu sendiri. Karena ketika kamu stres, kamu anxious, itu malah bisa memperburuk kulit kamu. Yang kedua, yang menurutku ini juga penting adalah to exfoliate your skin regularly. Aku nggak bilang harus setiap hari atau gimana ya, cuman ya tadi
Ya itu tadi. Ya itu tadi, penyebab jerawat adalah ketika minyak berlebih itu dia ketemu sama sel kulit mati dan akhirnya menyumbat pori-pori. So kayak one of the way to prevent or to treat acne is to exfoliate your skin. Jadi sel kulit mati yang ada di kulit kamu tuh nggak numpuk gitu. Nah ini mungkin nanti aku akan bahas tersendiri di video tersendiri apa itu exfoliation, apa itu chemical exfoliation or physical exfoliation, itu aku akan jelasin. Tapi kalau aku pribadi, aku prefer untuk menggunakan chemical exfoliation karena sebenarnya though it sounds very terrifying ya kayak chemical gitu kayak but actually it works gentler on your skin. So make sure you do exfoliate your skin regularly. Yang berikutnya ini juga udah sering banget diomongin, tapi sejujurnya ini salah satu yang paling penting, yaitu adalah menjaga kebersihan diri kalian. Jangan lupa sebelum pegang-pegang muka, sebelum cuci muka, sebelum pakai skincare, cuci tangan dulu, saudara-saudara. Ini penting sekali. Ya tuh, ini bukan hanya karena corona, tapi ini juga bisa menjadi sumber jerawat Anda. Jangan lupa double cleanse kalau misalnya pakai sunscreen or makeup, karena kadang-kadang kayak foundation or waterproof sunscreen itu tuh nggak akan luntur kalau kita cuma cuci muka pakai sabun cuci muka aja. Lalu misalnya jangan lupa cuci rambut yang rajin, terus ganti sarung bantal karena itu juga bisa jadi sebenarnya penyebab jerawat-jerawat kecil nih kayak di pinggir-pinggir. Begitu saudara-saudara. Yang terakhir adalah pilih produk sesuai dengan jenis kulit kamu. Kalau misalnya nih kamu udah tahu kulit kamu berminyak, ya pilihlah moisturizer atau produk-produk yang oil free atau yang memang didesain untuk kulit berminyak. Karena nggak lucu dong misalnya kayak kamu tahu kulit kamu berminyak tapi kamu tertarik, wow La Mer krimnya kayak magic, tapi La Mer itu tuh krimnya thick sekali saudara-saudara. Nah janganlah pilih yang kayak gitu, walaupun reviewnya bagus nih, wah kayaknya mantep nih, tapi kalau nggak sesuai sama kulit kamu sama aja bohong. Nanti kalau misalnya kulit kamu berminyak tapi kamu pilih produk yang terlalu rich misalnya, bukannya bagus, yang ada malah nyumbat pori-pori, nanti jerawatan. Jadi penting ya, edukasi diri kamu, pilih produk yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kamu. So stay tuned and don't forget to subscribe this channel. And if you find this video useful, kasih like-nya dulu kakak. Buat kalian yang mau nanya-nanya juga cus langsung tulis aja di comment section di bawah ini. Minggu depan kita bakal bahas tentang obat-obat jerawat yang menurut Kelly mantul dan ampuh untuk mengobati berbagai jenis jerawat. Okay? So I think that's it for today. I hope kita bisa punya kulit mulus bareng-bareng ya kan, makin pintar, makin mulus, amin, bening mulus. Oke, yaudah gitu aja. Bye bye. Sehat-sehat ya.